Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari seri renungan harian menjadi putra dan putri Allah. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu bertahta di tengah-tengah kami. Berikan pengertian yang jelas untuk firman kebenaran yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Judul renungan kita hari ini ialah penganiayaan menolong penyebaran Injil. Ayat inti 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, pada setiap zaman, para utusan pilihan Allah telah dicela dan dianiaya, namun melalui penderitaan mereka, pengetahuan akan Allah telah disebarluaskan. Setiap murid Kristus harus terjun ke dalam barisan itu dan melaksanakan pekerjaan yang sama. Karena ia tahu bahwa musuhnya tak dapat berbuat apa-apa menentang kebenaran, tetapi justru untuk kebenaran. Allah bermaksud supaya kebenaran dinyatakan dan menjadi pokok ujian dan diskusi, bahkan melalui hinaan yang diberikan kepada kebenaran itu. Pikiran orang harus digerakkan. Setiap pertentangan, setiap celaan, setiap upaya untuk membatasi kebebasan hati nurani adalah alat Allah untuk membangunkan pikiran yang tanpa itu bisa tertidur. Tetapi sering akibat ini telah kelihatan dalam sejarah para utusan Allah. Ketika Stefanus yang mulia dan fasih bicara itu dilempari hingga mati atas anjuran majelis Sanhedrin, tidak ada kerugian kepada pekerjaan Injil. Terang sorga yang memuliakan wajahnya, belas kasihan ilahi yang disebutkan dalam doanya pada waktu mau meninggal adalah bagaikan sebuah panah keyakinan yang tajam kepada anggota Sanhedrin fanatik yang siap siaga itu. Dan Saulus, Farisi penganiaya itu, menjadi alat terpilih pembawa nama Kristus di hadapan orang-orang bukan Yahudi dan raja-raja dan Bani Israel. Dan lama sesudah itu, Paulus yang lanjut usia itu menulis dari penjara Roma. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian, mereka memperberat bebanku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dengan dipenjarakannya Paulus, Injil disebarluaskan dan jiwa-jiwa ditarik kepada Kristus di istana kaisar sendiri. Oleh upaya setan untuk membinasakannya, benih firman Allah yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal ditaburkan di dalam hati manusia melalui celaan dan penganiayaan kepada anak-anaknya. Nama Kristus dibesarkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Ketika kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu Tuhan, kami datang menaikkan syukur untuk segala berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga saat ini kami memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, terima kasih oleh karena petunjuk firman pagi ini. Kiranya boleh menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan tetap bertahan melalui kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan demi tantangan, namun kami akan tetap bangkit menjadi pemenang oleh karena Tuhan menyertai kami. Oh Bapa di sorga,
ketika kami mau melakukan semua aktivitas kami. Jaga dan lindungi kami, berkati umat-umat Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hindarkan dari COVID-19. Biarlah kami boleh mencapai hal yang terbaik di hari ini, dan kami juga boleh datang menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Kami boleh memperoleh kasih karunia daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang, jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus